Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, gundul mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain, syarah terhadap kitab Uqudul Lujain. Izharuz Zain ini karangan Syekh Mustafa Asep ya. Beliau dari Jawa Barat ya. Beliau orang Jawa Barat. Kita lanjutkan, sudah sampai di halaman 244. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini di bagian ini sudah 2 hari kita bertemu dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Enggak apa-apa untuk informasi, paling kurang kita tahu bahwa hadis ini tidak sahih. Kita lanjutkan, qala Abu Dzar, berkatalah oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqul, berkata ianya Rasul, innam ra'atan 'abadat ibadata ahlil ardh, sesungguhnya seorang istri itu beribadah ya akan seperti ibadahnya penduduk apa nih? Penduduk langit, wa ahlil ardi, dan seperti ibadahnya penduduk bumi. Ya. Summa adkhalat ala zaujihal ghamma, kemudian memasukkan ianya istri kepada suaminya al-ghamma, akan kesedihan, kegundahan, kegalauan, min jihatin nafkah, dari segi nafkah. Nah, ini kan berat banget kan. Seorang istri ibadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, maknanya rajin banget. Bukan hanya yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Cuma di sisi yang lain dia membebani suaminya. Membebani suaminya. Illa, melainkan ja'at yaumal qiyamah, melainkan datang ianya istri pada hari kiamat, wayaduha maghlulatun ila unuqiha, dalam keadaan tangannya itu dibelenggu ke lehernya. Tangan diikat ke leher. Kan berat banget nih. Nah, ini udah mulai ciri. Warijluha muqayyadun, dan kakinya itu muqayyad, diikat juga. Wasitruha mahduk, dan auratnya, sitru tutupannya itu terbuka. Ya, maknanya dipermalukan ya. Wasitruha mahdukun, dan auratnya terbuka. Wajuhuha kalihun, dan wajahnya itu kalih. Kalih maknanya abus, bermuka masam. Wajahnya itu bermuka masam. Wa ta'allaka biha malaikatun ghiladun syidad, dan bergantungan dengannya istri tadi oleh malaikat ghilad, malaikat yang kasar-kasar, syidadun, malaikat yang keras, yahwuna biha finnar, yang turun mereka atau menurunkan oleh mereka malaikat akannya si istri finnari, dalam neraka. Ngeri nih. Andaikan ini sahih kan ngeri. Nah, tapi kita lihat nih sahih apa enggak. Inilah pentingnya kita membaca kitab Izharuz Zain. Kalau cuma membaca Uqudul Lujain, kita nggak bakal tahu status hadis ini, karena Syekh Nawawi tidak menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Akhi Fadel. Tadi hadis dari Abi Dzar. Siapa itu Abi Dzar? Qaluhu qala Abu Dzarrin. Berkatalah Abu Dzar, ismuhu Jundub bin Junadah. Nama beliau itu Jundub ibnu Junadah ibni Sufyan bin Ubaidin al-Ghifariyu. Beliau orang Ghifari al-Hijaziyu, orang Hijaz. Kana minas sabiqina ilal Islam, ada ianya beliau itu dari orang-orang yang terdahulu kepada Islam. Termasuk orang sahabat yang duluan masuk Islam.
Ruwiyalahu an Rasulillah, diriwayatkan bagi beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 281 hadis. Ada 281 hadis dari beliau yang sampai ke kita. Ya. Ittafaqal Bukhari wa Muslimun minha ala isna asyara hadisah. Sepakatlah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim darinya 281 hadis di atas 12 hadis. Ini hadis beliau 281, ada dalam Sahih Bukhari 12, dalam Sahih Muslim juga hadis yang sama ada 12 ya. Wan faradal Bukhari bi hadisain, dan sendirilah oleh Imam Bukhari dengan 2 hadis. Nah, di antara sekian banyak hadis beliau, 2 hadis cuma Imam Bukhari yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim enggak. Wa Muslimun bisa ba'ata, dan sendirilah oleh Imam Muslim bisa ba'ata asyara dengan 17 hadis. Wa tufiya Abu Zarin bir Rabazah, dan diwafatkan akan Abu Zar di Rabazah tahun 32. Jadi panjang cerita ini, Abu Zar ini diusir katanya kan, sampai tersendiri ke Rabazah. Karena Abu Zar ini orang yang sangat anti dunia. Nah, beliau selalu datang ke depan rumah Muawiyah, ke depan istana Muawiyah, beliau membacakan Innal ladzina yakdiduna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, maka akan digosok pada hari akhirat kan gitu. Beliau sangat zuhud, sangat suka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau beliau mengetahui ada sahabat-sahabat yang suka menyimpan emas perak, beliau bacakan ayat itu. Sehingga ceritanya beliau diusir, bahkan ada yang bilang lebih keras lagi, dibuang ke Rabazah. Sehingga beliau meninggal sendiri di sana. Nah, jadi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau jadi oposisi maka akan terpinggirkan. Nah itu, watufiya Abu Zarin bir Rabazati, dan diwafatkan akan Abu Dzar di Rabazah tahun 32. Wa kana tawilan azima, ada ianya beliau itu yang tinggi, aziman, besar badan. Zahidan, itu yang zuhud, sangat zuhud, tidak mencintai dunia. Mutaqallilan minad dunia, yang sangat sedikit sekali. Mutaqallilan kan, mengurangi dari dunia. Ini madhab beliau memang beda. 460 halaman kita. Kalau pengen beli, DM aja ini. Contoh, tebal. 460 halaman. Wakana madhabu, dan adalah madhabnya Abu Dzar radhiyallahu an, ayyahrumu 'alal insan iddikharu ma zada 'ala hajatih. Adalah madhab Abu Dzar radhiyallahu an itu bahwa haram kepada manusia oleh menyimpan ma yang lebih ia di atas kebutuhannya. Ini madhab yang ajaib kan, benar-benar anti dunia. Beliau mengharamkan menyimpan harta lebih dari kebutuhan. Kita punya kebutuhan nih, kebutuhan untuk setahun paling tinggi. Selebihnya nggak boleh, harus diinfakkan seluruhnya. Makanya beliau selalu membacakan kepada ayat-ayat tadi kepada orang kaya. Wahai orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak. Sehingga banyak orang-orang kaya nggak suka kepada beliau. Kan madhab orang lain yang penting membayarkan zakat. Yang penting membayarkan zakat, nggak apa-apa walaupun harta banyak disimpan kan. Beliau enggak. Nah, jadi ambil untuk kebutuhan diri dan keluarga, selebihnya harus diinfak seluruh. Ini keren nih, Insya Allah. Wa kana qawwalan bil haq, ada ianya Abi Dzar itu qawalan, yang selalu berkata benar, ya kan? Amsilah mubalaghah. Wa manaqibuhu katsiratun masyhurah, adapun manaqib beliau, kelebihan beliau itu banyak lagi masyhur. Intaha Fathul Qaribul Mujib. Ini cari tentang cerita kisah-kisah perjalanan hidup Abu Dzar ini, karena beliau luar biasa nih. Justru orang-orang yang seperti ini hadisnya sedikit banget kan. Masya Allah kan, baca cerita banyak. Tadi kata, tapi ini nggak tahu benar nggak hadis ini dari Abi Dzar. Kayaknya ini dipalsukan atas nama Abi Dzar. Kita baca aja dulu. Nah, tadi kata beliau, apa namanya, istri yang rajin sholat, ibadahnya seperti ibadah penduduk langit dan bumi, tapi karena memberatkan suaminya kan, di segi nafkah kan, sampai hari kiamat dibelenggu
mukanya bermuka masa, kemudian dimasukkan ke dalam neraka kan gitu. Kalau kita lihat, ini ancamannya terlalu besar, kesalahannya sedikit. Berdasarkan kajian sebelumnya, ini masuk ciri-ciri hadis palsu. Qauluhu wa yaduha maghlulah. Nah, tadi dalam hadis, wa yaduha maghlulatun, dalam keadaan tangannya itu dibelenggu, jumlatun haliyatun. Ini jumlah hal. Jumlah haliyah kan? Ay wal halu anna yadaha maghlulah. Padahal bahwa sungguh tangannya itu dibelenggu. Kalihun, apa mana kalihun? Abusun. Abus, bermuka masa. Manyun. Bismillah. Insyaallah. Sambil ngopi teman-teman ya, siapkan kopi terbaiknya. Nah, kemudian qauluhu malaikatun ghilab. Malaikatun, malaikat yang ghilab, yang kasar. Apa makna kasar? Ghiladul qulub, malaikat yang kasar hatinya, nggak punya kasih sayang. Kenapa nggak punya kasih sayang? Malaikat ini memang ditugaskan untuk menyiksa orang, jadi dicabut kasih sayang dalam dirinya. Kan nggak bisa kan? Orang yang punya kasih sayang untuk dijadikan algojo kan susah kan? Nah ini kan ada yang ayat Quran malaikatun ghiladun syidadun ya. Malaikat ghilad mananya ghiladul qulub, yang keras hatinya, la yarhamuna idza usturhimu, yang tidak menyayangi mereka bila mereka diminta kasih sayang. Kalau ketika diperintahkan Allah untuk menyiksa orang-orang yang bersalah, ketika orang bersalah minta ampun, minta tolong, nggak ada kasih sayang, menjalankan tugas dengan baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Khuliqu minal ghadab. Mereka memang diciptakan dari kemarahan. Wa hubbiba ilaihim adzabul khalqi, dibuat suka kepada mereka malaikat akan menyiksa makhluk. Suka menyiksa makhluk karena memang itu tugasnya. Kama hubbiba li bani Adam aklut ta'ami wa syarab, sebagaimana dibuat suka kepada anak Adam makan makanan minuman. Manusia kan suka makan, nih suka jajan, nih malaikat juga suka menghukum orang, nih malaikat ini, malaikatun ghilat ini. Qaulhu syidadun, syidadun ay syidadul khalqi, yang keras akhlaknya, keras. Aqwiya'u 'alal af'ali syadidah, yang kuat banget kepada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, itu makna malaikatun ghilab. Ya. Intaha marah labid, diambil dari tafsir marah labid. Kemudian qauluhu yahwun, hawa yahwun ay yaskutun. Yaskutun, turunlah mereka malaikat biha, dengan membawa perempuan dari dalam neraka. Nah, itu. Ya. Hadis Abidar, adapun hadis Abidar di atas, innam ro'atan abadat ibadat ahli sama lam adfar bihi ilal an fi syai'in min kutubil hadis. Saya tidak mendapatkan hadis ini hingga sekarang dalam sesuatu dari kitab-kitab hadis. Ya. Artinya kitab hadis tadi yang kita baca itu nggak ada asalnya. Nggak ada asalnya. Nah, itu. Sudah selesai. Kemudian yang ketiga, wa mura'atun la tasturu nafsaha minar rijali. Wa mura'atun, ini kembali ke awal. Nah, dari awal hadis ceritanya, apa namanya, ada 4 perempuan ya. Ada 4 perempuan yang calon penghuni neraka. Itu. Nah, ini yang ke selanjutnya. Wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, dan seorang perempuan yang tidak menutup ia akan dirinya dari laki-laki. Tidak menutup aurat. Seorang perempuan la tasturu, yang tidak menutup ia akan dirinya minar rijali, dari laki-laki, wa takhruju min baitiha mutabarrijah, dan keluar ianya perempuan dari rumahnya dalam keadaan mutabarrijah. Mutabarrijah maknanya mudhhiratan, menampakkan lizinatiha, bagi hiasannya, wa mahasiniha, dan hal-hal yang baik yang ada pada dirinya, keindahannya, lirijali, bagi para laki-laki ajnabi ya. Nah, itu.
Allah Akbar. Nah, jadi kita lihat nih ta'liqnya ya. Qauluhu imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali hiya salisa. Ini yang ketiga ya. Sampai saya juga udah lupa nih yang pertama ya. Yang pertama dulu perempuan yang soleh afifah, lawannya berarti yang tidak menjaga diri kan. Yang kedua dulu qani'ah, perempuan yang rela dengan segala kekurangan suaminya. Lawannya sebaliknya. Nah, yang ketiga perempuan yang memiliki sifat malu sebelumnya ya. Jalan penghuni surga ini sebaliknya, nggak punya rasa malu, suka buka orang. Nah, itu yang ketiga. Jadi qauluhu wa mura'atun la tasturu nafsaha minar rijali hiya salisa. Ini yang ketiga. Qauluhu mutabarrijatan ay mudhhiratan li zinatiha wa mahasiniha lirijal. Itu ibaratu irsyadil ibad. Adapun ibarat kitab irsyadil ibad itu mutajammilatan. Jadi beliau memaknai mutabarrijah maknanya mutajammilah. Perempuan yang keluar rumah dalam keadaan mempercantik dirinya, talbasu abkhara siyabiha, memakai akan yang paling megah dari pakaian. Pilih pakaian terbaik ya. Tujuannya untuk menghiasi dirinya, mempercantik diri. Qala Salmanul Farisiyu, berkatalah oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Apa kata beliau? Sami itu Rasulullah, saya mendengar ini banyak hadis palsu dipalsukan atas nama sahabat Nabi. Ini nggak tahu nih siapa pemalsu kan? Karena emang nggak bisa dilacak ini hadis, nggak ada sanadnya sama sekali. Dalam kitab hadis juga nggak ada. Jadi nggak ketahuan siapa pemalsunya. Qala Salmanul Farisiyu, Salman Farisi berkata, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul, ayyuma mra'atin tazayyana, siapapun istri yang berhias ia, wa taqayyaban, menggunakan wewangian ia, menggunakan parfum ia, wa kharajat min baiti zawjiha, dan keluar ia dari rumah suaminya, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya suami, fa innaha tamshi fi suhtillah, maka sesungguhnya si istri itu sedang berjalan ia dalam marah Allah, wa ghadabihi, dalam ghadabnya Allah. Nah, ghadab marah juga kalau bahasa Indonesia kan, dalam kutukan Allah, hatta tarji'ah, hingga kembali ia, kembali ke rumahnya, bertobat. Jadi qauluhu qala Salmanul Farisiyu taqaddamat tarjamatu. Sudah terdahululah oleh terjemahnya Salman. Maknanya biografi beliau secara singkat sudah beliau jelaskan di halaman 237. Tapi kita udah lupa. Nah, makanya kitab ini harus kita baca berulang-ulang ya. Bukan hanya kitab ini, kitab apapun. Karena kalau sekali kita baca, paling kuat kita mengingat ya 20% mungkin dari seluruh isi kitab. 3 kali khatam baru bisa terserap 50%. Semua kitab begitu. Kecuali kitab cerita. Kalau kitab cerita kayak novel itu sekali baca biasanya terekam 90%. Ini ilmu tentang pasutri, pasangan suami istri, baik pasangan lama ataupun pasangan baru. Hadis Salman Al-Farisi. Adapun hadis Salman Al-Farisi, ayyuma mra'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idzni, itu auradahu, membawakan akan ini hadis juga fi Qurratil Uyun. Fa'il aurada kembali ke sahib, ke pengarang kitab Qurrah. Membawakan oleh Syekh Qurrah akan ini hadis juga dalam kitabnya Qurratil Uyun Syarhi Mandumat Ibnu Ya'mun. Nah, cuma nggak ada sanadnya. Beliau tulis di sono nggak ada sanadnya. Sehingga nggak bisa jadi hujah juga. Hanya untuk menakut-nakuti. Dan nggak boleh juga menakut-nakuti orang dengan menggunakan hadis palsu. Para ulama melarangnya. Nah, kenapa juga kita baca kitab ini? Paling kurang kita tahu, karena ini versi yang ada ta'liqnya. Paling kurang kita tahu ternyata hadis-hadis sebagian yang ada di Unqudul Lujen itu hadis yang maudhu atau mungkar. Supaya kalaupun jadi pendakwah jangan salah kutip. Qala, berkata ianya,
Mu'allif Qurratul Uyun. Wa qala Salmanul Farisi radhiyallahu an. Salman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat wa tazayyanu. Di sana malah ya, tazayyanu ya. Mudhari'. Siapapun perempuan istri yang memakai parfum ia, berhias ia, wa takhruju, keluar ia min baitiha, dari rumahnya, illa kharajat, melainkan keluar ia fi ghadabillah, dalam marah Allah, wa sakhatihi, dalam kutukannya Allah, hatta tarji'a ila baitiha, hingga kembali ia ke rumahnya. Walam adfar bihi ilal an, dan tidaklah saya mendapatkan akannya hadis hingga sekarang, fi syai'in min kutubil hadis, dalam sesuatu dari kitab hadis. Kembali ke ucapan Ibnu Hajar kemarin, salah satu ciri-ciri hadis palsu, sudah diperiksa secara menyeluruh, tapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Nah itu. Selamat datang Pak Dedi ya. Nah, insya Allah hadir Pak Dedi. Insya Allah sampai ketemu Pak Dedi di Sabang insya Allah. Wa fi irsyadil muhtaj ila hukukil azwaj, dan dalam kitab irsyadil muhtaj ila hukukil azwaj di sana tertulis waqala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip-mirip juga, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idzni zawjiha kanat fi sakhatillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha. Cuma di sana ada tambahan. Hingga kembali ia ke rumahnya, au yarda anha zawjuha, atau hingga rela darinya si istri oleh suaminya. Rawahul Khatib, meriwayatkan akan ini hadis oleh Khatib dalam tarikhnya Khatib. Tarikh Baghdad. Cuma juga nggak dijelaskan sanadnya. Kemungkinan juga nggak sahih. Karena mirip juga dengan hadis di atas kan. Aku berkata, ini kata Syekh Mustafa. Wa hadzal ladzi auradahu, adapun ini hadis yang mendatangkan akan ini hadis dalam Irsyadil Muhtad itu marwiyun, diriwayatkan dalam Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itulah karangan Khatib tadi, Khatib Baghdadi ya. Beliau punya kitab tarikh namanya kitab Tarikh Baghdad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kita baca aja kan, yang penting kita baca aja. Warawal Hakimu fil Mustadrak, dan meriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata yanya Anas. Ini ada hadis lanjutan kisah dari Anas sahabat Nabi. Apa kata beliau? Dakhaltu ala Aisyata, aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa rajulin ma'aha, dan kepada seorang laki-laki yang ada ya bersamanya Aisyah. Mananya Anas bin Malik ini datang menemui Sayyidah Aisyah. Kebetulan ada juga laki-laki lain yang datang juga ke Sayyidah Aisyah. Kayaknya datang pengen menanyakan sesuatu. Faqala ar-rajulu, maka berkatalah laki-laki tadi. Bukan Anas yang berkata, Anas ini di sini sebagai pendengar saja. Maka berkatalah laki-laki tadi, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, hadisina, ceritakan hadis kepada kami, hadisan, satu hadis, anil zalzalah, tentang gempa. Coba ceritakan kepadaku atau kepada kami satu hadis yang berkenaan dengan gempa. Fa'aradat anhu biwajhiha, maka berpaling ianya Sayyidah Aisyah darinya laki-laki dengan mukanya. Gak peduli ya. Mana berpaling, memang nggak mau menceritakan hadis. Qala Anas, maka berkatalah oleh Anas ketika itu. Faqultulaha, ini Anas berkata, kata beliau apa? Qultulaha, saya berkata baginya Aisyah. Hadisina ya Ummul Mukminin andal zala. Ceritakan olehmu kepadaku wahai Ummul Mukminin tentang gempa. Faqala, kemudian Aisyah berkata, ya Anas, wahai Anas. In haddastuka anha aishta hadina. Jika aku ceritakan kepadamu tentangnya gempa, ishta, niscaya engkau hidup hazinan, dalam keadaan sedih, gundah. Kalau kamu mendengar hadis ini, ke depannya kamu akan sedih terus, gundah, takut. Wa bu'ista hina tub'atsu wa dzalikal huznu fi qalbik. Dan engkau dibangkitkan ketika engkau dibangkit, dan bermula demikian kesedihan itu masih tetap dalam hatimu.
Kalau saya ceritakan hadis tentang gempa kepadamu, hidupmu penuh kesedihan, dan engkau juga nanti dibangkit dalam keadaan sedih. Nah, fakultu maka aku berkata, ini kata Anas tadi, ya ummah hadisina, wahai ibu, nah, ceritakan olehmu kepada kami. Tetap beliau minta untuk diceritakan hadis. Faqalat, nah, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, innal mar'ata idza khala'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Sesungguhnya perempuan apabila membuka ia akan pakaiannya pada bukan rumah suaminya, buka aurat di luar. Sesungguhnya istri, ini sebenarnya bukan hanya istri nih, perempuan. Sesungguhnya perempuan bila membuka ia akan pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha. Tapi karena ada suami di sini berarti istri ya. Istri bila membuka ia akan pakaiannya di bukan rumah suaminya, hatakan. Nisya telah merusak ianya si perempuan tadi. Ma bainaha wa bainallah. Akan sesuatu yang ada ya antaranya istri dan antaranya Allah azza wa jalla min hijabin dari tutupan. Maknanya selama perempuan itu menutup auratnya, kan Allah menjaganya. Ya. Begitu dia membuka auratnya, hijab penjagaan Allah pun Allah hilangkan. Sehingga dia akan mudah nanti terjerumus. Wa in tatayyabat li ghairi zawjiha, dan jika menggunakan wewangian ia untuk bukan suaminya. Nah, ini pakai parfum untuk orang lain nih. Pas mau ke pesta. Kana 'alaiha naron wa syanara. Niscaya adalah di atasnya perempuan itu api dan syanar. Ini enggak tahu arti syanar apa ya. Ini kata baru ketemu nih syanar. Sebentar ya. Coba buka kamus Al-Ma'ani. Apa arti syanar? Apa api juga? Sebentar. Asyanar. Syanar amrul masyhuru bisyun'ah wal qubhi. Di sini syanar itu sesuatu yang jelek artinya. Ya. Sebentar. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ada kemungkinan juga api ya, bara api. Tapi nggak ada di kamu. Syannara saubahu malah madzaqahu, dia merobek pakaiannya. Jadi syannar itu sesuatu yang memalukan sebenarnya. Sesuatu yang memalukan. Amrul masyhur bisyun'ah. Jadi aib, cacat. Syanar artinya aib, cacat. Nggak ada nih yang bermakna api. Ya, itu aja kita artikan ya. Wa in tatayyabat, jika menggunakan wewangian ya li ghairi zawjiha untuk bukan suaminya, kana 'alaiha nisya adalah di atasnya perempuan itu nar api, syanaran. Syanaran dan sesuatu yang memalukan. Ya, atau idiom. Boleh ya. Fa idza stahallu zina, bila mereka menghalalkan akan zina, wa syaribul khumura, dan mereka minum akan minuman keras, pada hadza sesudah ini, wa darabul ma'adifa, dan mereka memukuli akan alat-alat musik, gharallahu fi sama'ih, niscaya cemburulah Allah Ta'ala di langitnya. Faqala lil ardi, maka Allah berkata bagi bumi, tazalzali bihim, gempalah kamu hai bumi. Nah, tazalzali, bergoncanglah kamu hai bumi, bihim, dengan mereka semua penduduk bumi yang melakukan maksiat itu. Fa'in tabu, jika mereka taubat, wa naza'u, mereka mencabut dirinya dari maksiat tadi, nah, maka mereka selamat kan? Jawabnya mahdhuf. Karena maklum, fa'in tabu wa naza'u, jika mereka taubat, wa naza'u, mereka mencabut dirinya dari maksiat tadi, mereka selamat. Wa illa hadamaha alaihim, jika mereka tidak taubat, meruntuhkan ianya Allah akannya bumi di atas mereka. Nah, jadi longsor macam-macam, atau gunung meletus. Kita juga nggak paham nih kan ceritanya kan. Ini pengen lihat status hadisnya. Kayaknya sahih nih. Artinya begini, memang banyak hadis ya menyatakan ya, bila orang melakukan maksiat di atas bumi, setiap tempat yang kita pijak dan bagian atas langit yang menampung kita, kan dia ikut takut, ya kan? Ikut bersedih.
bergoncang. Ya, karena juga mereka nggak mau orang melakukan maksiat. Bumi nggak mau orang melakukan maksiat di atas punggungnya. Begitu juga orang-orang soleh, orang-orang yang suka sujud, suka berbuat baik kan begitu dalam hadis sahih. Ketika seorang soleh meninggal, bumi tempat biasa ia bersujud menangis kepada Allah kan? Nah, karena kehilangan orang yang sujud kepada, yang sujud di atasnya. Faqala Anas, maka Anas berkata, uqubatun lahum. Apakah ini pertanyaan? Apakah gempa tadi yang terjadi di bumi ketika orang melakukan maksiat di atasnya itu uqubatun lahum, itu hukuman untuk mereka, siksa untuk mereka? Qala Aisyah berkata, rahmatan wa barakatan wa mau'izatan lil mu'minin. Ya, beliau menjawab sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, keberkahan, nasihat untuk orang yang beriman. Artinya gempa bumi yang terjadi, inilah dari sinilah para ulama memahami ya, kayak tsunami di Aceh ya. Tsunami di Aceh itu untuk orang yang beriman, orang yang soleh, itu rahmat, kasih sayang, barokah. Nasihat untuk orang-orang yang beriman yang masih hidup. Bisa bentuk kasih sayang untuk orang-orang yang meninggal. Untuk orang yang maksiat berarti itulah hukuman dan siksa. Wa nakalan wa sakhtatan. Nakalan hukuman wa sakhtatan, kemarahan wa adaban dan siksa lil kafirin bagi orang yang kafir. Qala Anas, berkata oleh Anas, fama sami'tu ba'da Rasulillah. Tidaklah saya mendengar sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan akan satu hadis, ana asyaddu bihi farhan, yang bermula saya itu lebih-lebih sangat-sangat dengan sebabnya hadis, nisbah kebahagiaan dariku dengan ini hadis. Nah, jadi justru ini menyalahi dengan ucapan Sayyidah Aisyah kan. Sayyidah Aisyah menyatakan kalau saya menceritakan hadis tentang gempa, maka engkau akan sedih sepanjang masa. Ternyata enggak. Kata Anas, malah saya tidak pernah saya bahagia banget ketika Rasulullah sudah enggak ada, ketika saya mendengarkan hadis, melainkan dari ketika saya mendengarkan hadis tentang gempa ini. Nah itu kan. Fama sami itu, maka tidaklah saya mendengar sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan, satu hadis yang saya itu asyaddu bi farhan, yang saya itu lebih sangat dengan sebabnya hadis menyebabkan kegembiraan dariku dengan ini. Bal aisyu farihan, bahkan saya hidup dalam keadaan bahagia. Wa ba'su hina ub'asu, dan saya akan dibangkitkan ketika saya dibangkitkan. Wa dzalikal farahu fi qalbi, demikian kegembiraan, kebahagiaan itu masih ada dalam hatiku. Ya. Qala al-Hakim, kemudian Imam Hakim sebagai perawi hadis ini menyatakan hada hadisun sahihun. Ini adalah hadis sahih ala syarti Muslim, atas syarat Imam Muslim, walam yukhrijah. Dan tidak mengeluarkan oleh keduanya. Keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim makannya hadis. Enggak tahu ini kenapa tasniyah. Biasanya baru tasniyah yukhrijah, biasanya hada hadisun sahihun ala syarta syaikhaini. Biasanya ibarat Imam Hakim begitu. Di atas syarat Imam Bukhari, Imam Muslim, baru walam yukhrija, dan keduanya tidak mengeluarkan akan ini hadis. Karena ini ala syarti Muslim, mestinya lam yukhrija, nggak pakai alif tasniyah ini. Mestinya begitu kan? Wah, karena nggak ada kitab lain untuk membandingkan teksnya, ya nggak tahu juga saya kan. Nah, di kitab versi cetak sama juga. Itu bisa dipindah masing-masing. Itu di layar Ustaz bisa Ustaz pindahin. Dipindah sendiri. Bisa. Bisa dipindah itu. Iya, bisa juga. Bisa juga ya. Tapi orang kan udah paham ya kan. Syarat Imam Muslim, syarat Imam Bukhari lebih ketat. Artinya kalau syarat oleh Imam Muslim, tapi bisa juga atas syarat Muslim. Berarti syarat Imam Bukhari kan nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, pasti Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Bisa juga ini menjelaskan sekalian untuk tambahan informasi, bisa. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Asli Aceh. Ya, ini dari Aceh. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Harga kitabnya 85. Kalau di TikTok mahal 90. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha. Siapapun istri yang membuka ia apakah akan pakaiannya fi ghairi baitiha, di bukan rumahnya. Di bukan rumahnya kan masih mirip-mirip kan hadisnya. Qaulu ayyuma itu ayyu mubtada'un fi makna syarti. Ini sebenarnya sudah beberapa kali beliau jelaskan di belakang kan, kita udah paham kan? Ayyu mubtada fi makna syarat. Maknanya ayyu isim syarat kan? Man ma ayyu mata mahma isim syarat. Jadi mubtada kan? Wa ma zaidatun li taukidi syarti, dan ma itu zaidah untuk menguatkan syarat. Wa qauluhul ati, adapun ucapan yang musannif yang akan datang yakni kharaqa ilah itu jawabu syarti. Jawab syarat. Intaha faidul qadir. Salam kembali dari Semarang. Di Aceh di Losmoy. Bermula siapapun istri yang membuka ia apakah akan pakaiannya fi ghairi baitiha, di bukan rumahnya. Mana lanjutannya tadi? Nah, ai takasyafat lil ajanib, artinya membuka ianya istri, membuka auratnya lil ajanib bagi perempuan, bagi laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Kharaqallahu, nisya membelah. Membelah maknanya menghilangkan oleh Allah Azza wa Jalla anha darinya istri sitrahu, akan tutupannya Allah. Yang tadinya Allah melindunginya, sekarang Allah tidak akan melindunginya lagi. Rawahul Imamu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Tabarani dan Hakim dan Baihaqi. Ya, ini baru sahih hadisnya kan? Ya, minimal ada dalam kitab hadis. Kita lihat status hadisnya nanti. Kita baca ta'liq semuanya. Ya, qauluhu wa qala Nabi alaihi salatu wasallam ayyuma imra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha. Ya, ini hadis wa fi ma'nahu. Ini Syekh Mustafa membawakan beberapa hadis lain yang mirip-mirip. Wa fi ma'nahu, dan dalam makna ini hadis. Dalam makna ini hadis, maknanya ada hadis yang lain yang maknanya sama. Dalam maknanya ini hadis, itu hadis. Hadis apa? Ayyuma imra'atin wada'at siyabaha. Sama kan? Cuma di atas naza'at, mencabut. Wada'at, meletakkan, sama aja. Siapapun istri yang meletakkan ia akan pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha, di bukan rumah suaminya. Faqad hatakat sitrama, maka sungguh telah merusak ia akan tutupan ma yang ada antaranya istri dan antara Allah Azza wa Jalla. Rawahu, meriwayatkan akan ini hadis oleh banyak ulama. Meriwayatkan akan ini hadis oleh banyak ulama. Meriwayatkan akan ini hadis oleh yang pertama Ahmadu fi musnadih, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya beliau, wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan oleh Hakim dalam Mustadrak, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih kan. Ini sahih, ini emang benar wanita kan nggak boleh buka aurat. Bukan hanya wanita, laki-laki pun tidak boleh buka aurat. Jadi auratnya terbagi-bagi, sesama wanita ada aurat ya kan. Di depan mahram ada aurat, kemudian di depan ajnabi ada aurat, kan udah dibahas dalam bab aurat. Wasiram intaha dari Jami'us Shaghir dan Sirajul Munir. Qala al-Hifni fi syarhih, berkata oleh Syekh Hifni dalam syarahnya Jami'us Shaghir. Apa kata Syekh Hifni? Qaulu wada'at siyabaha, apa makna perempuan itu meletakkan ia akan pakaiannya? Nah, beliau menambahkan walau ba'dha siyab, walaupun sebahagian pakaian, buka aurat sedikit. Ya. Tadi dalam hadis kelihatannya wada'at siyabaha, dia meletakkan akan pakaian-pakaiannya. Ya kan? Kayak ya separuh telanjang lah, ternyata nggak disyaratkan, tetap walaupun sebahagian aurat kelihatan bermasalah juga. Wa kasyafa syai'un minha. Nah, ini lebih berat tapi di sini kan. Ini tambahan Syekh ini. Makna meletakkan ia akan pakaiannya walau sebahagian pakaian, wan kasyafa syai'un minha, dan terbuka sesuatu darinya pakaian. Walau hadaqatan, terbukalah sesuatu darinya si perempuan. Walau hadaqatan, walau matanya. Hadaqatan, mata hitam kan. Ini kayak nggak masuk, kelihatan mata doang gitu. Nah, ini ada unsur kesengajaan barangkali maksudnya. Makanya beliau perlu memaknain lagi. Masa sampai kelihatan mata, ancaman seperti di atas kan?
Sehingga beliau memaknai lagi naza'atha anha bi hadrati ajnabiyyin. Artinya mencabut ia akannya pakaian darinya si perempuan di depan ajnabi. Di depan laki-laki yang bukan mahram memang khusus dengan niat untuk menampakkan auratnya. Tapi intinya ini terlalu keras kan? Jadi pendapat yang muhtamad menyatakan muka perempuan bukan aurat kan? Tapi tetap laki-laki nggak boleh melihatnya kalau terjadi fitnah, kalau membuat laki-laki tergoda. Tapi pada dasarnya pendapat yang kuat sebelumnya bukan aurat. Pulang Beladi BBS. Babu Salam, Al-Madinatud Diniyah Babu Salam Aceh jumpa. Masya Allah, yang berat nih perempuan. Qala ulama, berkatalah oleh para ulama, yatarattabu ala ityanin nisa al-hammam mafasidu. Terjadi, terjadi atas datangnya perempuan hammamah ke pemandian umum oleh mafasidu, oleh banyak kerusakan. Dari zaman dulu kayaknya ya, kalau kita baca cerita kayak di Baghdad, enggak setiap rumah itu ada sumur, enggak, ada pemandian, enggak. Orang mandi juga, ada mandi air panas segala macam kan. Disebut hammam. Hammam itu tempat pemandian umum. Seminggu sekali orang datang ke situ mandi. Ya, perempuan boleh enggak datang ke situ? Ya tergantung keadaan. Kalau aman dari fitnah, dari gangguan, dari buka aurat boleh. Tapi para ulama menyatakan ya taratabu ala ityanin nisa. Terjadi atas datangnya para perempuan hammam ke pemandian umum oleh mafasidu, oleh banyak kerusakan. Ya, kan zaman sekarang baru maju Pak Deddy kan. Zaman dulu juga toilet nggak ada di setiap rumah. Nah, sumur juga nggak ada tiap rumah. Ini zaman sekarang baru canggih ada toilet di dalam kan. Lebih terjaga. Masya Allah. Dulu susah banget orang buang hajat ke hutan, ke sungai, macam-macam lah. Cerita panjang. Alhamdulillah sekarang kemajuan kan. Lebih terjaga. Ini. Apa kerusakan yang ditimbulkan kalau perempuan datang ke pemandian umum? Tarkus sholat. Yang pertama meninggalkan sholat. Ini nggak tahu ceritanya. Padahal kan ini nggak berlaku terus-menerus. Kan bisa aja. Ini kalau memang ke pemandian umum dari pagi sampai maghrib. Ya kan? Tapi kalau orang datang sebentar, ini saya nggak paham ini. Ini mungkin untuk sebahagian orang. Nggak semua orang. Kalau orang memang dia menjaga sholatnya, ya nggak akan meninggalkan sholat dimanapun berada kan. Tapi intinya nggak ada tempat sholat lah di pemandian umum itu. Kalau dulu nggak ada tempat sholat. Pertama, kerusakan yang ditimbulkan tarku sholat, meninggalkan sholat. Waminha, sebahagian darinya kerusakan, izharuz zina, menampakkan hiasan, alati umira, hiasan yang diperintahkan akan dianya perempuan biihfaiha, untuk menyembunyikannya hiasan. Hiasan di sini bisa hiasan atau bagian badannya. Waminha, sebahagian dari kerusakan dari tashwish, mengacaukan atas para laki-laki, karena pemandian juga dihadiri oleh laki-laki. At-tashwih mengacaukan atas laki-laki bima yadharu, dengan apa yang tampak ya min tahti thawbi, dari bawah pakaian, minal huli, dari hiasan-hiasan di perempuan, wal qumashil mulawan, dari baju yang warna-warni, au misyatin, atau gaya jalan. Ini kata beliau nih, kalau perempuan datang ke pemandian umum, pertama mengacaukan, membuat was-was para laki-laki dengan apa yang tampak dari, kalau katakanlah auratnya nggak tampak, tapi tampak pakaiannya, kata beliau. Tampak hiasannya, mungkin ada gelang atau apa. Kemudian baju yang warna-warni yang ia pakai, atau gaya jalannya yang tamayul. Tamayul itu lenggak-lenggok kalau bahasa kita. Perempuan itu kalau jalan kan lenggak-lenggok. Perempuan Arab, Pak Deddy. Yang gemuk-gemuk. Misyatin. Ya. Gaya jalan. Ya. Masdar hay'ah. Misyah, gaya jalan, cara jalan, bitamayulin, dengan lenggak-lenggok. Oh, raihatin thayyibah, atau wangi yang harum kan? Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian, minal fadhaih, dari hal-hal yang tidak baik. Fadhaih itu hal-hal yang memalukan, yang tidak baik. Allati yaf'aluha, yang memperbuat akannya hal oleh nisa'u ahli zaman, oleh wanita zaman itu. Zaman sekarang juga sama. Di kolam renang kan macam-macam tampilan orang.
Makanya juga nggak cocok kita ke kolam renang lah. Macam-macam tampilannya. Fa inna dzalika mimma yaftahu turuka syayatin, karena bahwa sungguh demikian semua tadi tampak hal-hal yang menggoda orang lain. Kalau sungguh demikian itu mimma dari perkara-perkara yaftahu yang membuka ya turuka syayatin akan jalan-jalan setan. Wa yatamada bihi katsirun minan nas, dan menjadi yatamada terjerumus dengan sebabnya demikian katsirun minan nas oleh kebanyakan dari manusia. Nah, masuk juga kalau kita kiaskan apa namanya? Kalau kita gambarkan pemandian umum dulu kayak kolam renang sekarang. Memang banyak kemungkaran di sana kan, campur baur laki-laki perempuan segala macam. Nah, walaupun nggak kelihatan aurat, tapi bentuk-bentuknya kan kelihatan. Nggak mungkin orang pakai baju besar berenang kan, pasti baju ketat. Banyaklah hal mudaratnya. Ini kata ulama. Cuma beliau nggak bilang namanya siapa ya. Ini kata ulama secara umum. Kemudian takasyafat lil ajanib. Apa maknanya? Takasyafat. Jadi kata beliau, takasyafat lil ajanib maknanya buka aurat dia untuk laki-laki ajnabi. Diambil dari ini, ada juga dalam kitab Sirajil Munir. Wa ibaratu faidul qadir. Adapun ibarat faidul qadir itu di sana tertulis begini, wa tahir anna asyab ibaratun an takasyufihal ajanib. Bermula yang zahir bahwa sungguh mencabut pakaian. Artinya apa sih makna mencabut pakaian tadi dalam hadis Nabi? Wa naza'at siyabaha, kan gitu tadi. Kemudian Syekh Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan wa tahir, secara zahir bahwa sungguh mencabut pakaian itu ibarat dari takasyufiha lil ajanib. Mana mencabut pakaiannya maknanya buka aurat untuk ajnabi. Karena kalau dia pun membuka pakaian tapi nggak ada ajnabi, nggak ada masalah kan? Boleh aja orang mandi telanjang nggak apa-apa. Nah, cuma karena dalam hadis tadi ancaman bagi orang yang membuka pakaiannya, berarti maknanya di depan bukan mahram. Nah itu. Nah, jadi secara zahir maksud membuka pakaian itu ibarat dari takasyufiha, terbukanya si perempuan lil ajnabi untuk laki-laki ajnabi, liyanala, supaya mendapati ianya laki-laki darinya si perempuan ajima, untuk bisa berjima, hubungan haram, atau muqaddimatihi, atau pendahuluannya jima kan? Nah itu. Bi khilafi ma law naza'at siyabaha baina nisa'in. Dengan sebaliknya, jika lo membuka ianya si perempuan akan pakaiannya di hadapan wanita-wanita yang lain. Misalkan dia sesama wanita mandi, buka pakaian nggak apa-apa, selama aurat besarnya tetap dijaga. Yang gitu. Dengan sebaliknya, jika lo mencabut, membuka ianya si istri, si perempuan tadi, siabah akan pakaiannya baina nisa'in, antara wanita sama wanita. Ma'al muhafadhah ala satril aurah, bersama menjaga di atas tutup aurat. Karena aurat wanita sama wanita kan berbeda kan. Yang penting aurat besarnya tertutup. Yang lain boleh sama perempuan. Sama kayak laki sama laki-laki kan. Boleh kelihatan paha misalkan sama laki-laki. Kenapa ini berbeda? Idlah wajha, karena tidak ada alasan lidukuliha bagi masuknya perempuan yang buka aurat sama perempuan. Buka pakaian. Karena tidak ada alasan bagi masuknya si perempuan fi hadal wa'in, dalam ini ancaman. Dalam ini ancaman hadis Nabi. Karena dalam hadis ancamannya berat. Berarti dipahami buka aurat di depan ajnabi. Bukan di depan sesama perempuan. Nah, tadi apa jawab beliau? Qauluhu kharaqallahu 'azza wa jalla anha sitrah. Ketika perempuan membuka aurat di depan ajnabi, maka membuka oleh Allah atau menghilangkan oleh Allah darinya perempuan akan tutupannya Allah. Maknanya semacam Allah tidak menjaganya. Karena dia sendiri tidak mau menjaga diri kan. Artinya kalau kita pengen melakukan kebaikan kan Allah mudahkan. Kalau kita pengen maksiat juga Allah biarkan kadang. Kalau Allah nggak sayang. Tapi kalau Allah sayang kepada kita nggak dibiarkan. Sekali maksiat langsung ketahuan. Biar kita malu kan, taubat. Kalau kharaqallah, membelah, menghilangkan oleh Allah Azza darinya si perempuan tadi, sitrahu akan tutupannya Allah. Kenapa? Li'annaha lamma lam tuhafid ala ma umirat.
Karena sesungguhnya si perempuan manakala tidak menjaga ia akan apa? Di atas apa yang diperintahkan akan dia dengannya dari menutup diri. Anil ajanibi dari laki-laki ajnabi juziyat bidzal. Dia dibalaskan akan dianya perempuan dengan demikian. Jadi kesalahan itu biasanya hukuman sesuai dengan kesalahan. Dasarnya Allah menyuruh perempuan nutup aurat agar dia terjaga. Sekarang dia buka aurat. Kalau dia membuka aurat, perlindungan Allah pun Allah hilangkan. Di mana Allah cabut tutupannya. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan itu dari jenis pekerjaan. Kalau kebaikan balasannya kebaikan, keburukan balasannya keburukan. Ini kalau kata orang Indonesia, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Bahkan yang kita tanam pun belum tentu panen. Qauluhu, ucapan musannif di luar, rawahul Imam Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad, dan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir, dan dalam Mu'jam Awsat, dan meriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan dalam Kitab Adab. Kulluhum an Abi Umamah, seluruh mereka meriwayatkan dari Abi Umamah. Intaha Jami'us Saghir, kan? Artinya hadis ini banyak dikeluarkan oleh para ulama dalam kitabnya. Qala Azizi fi Sirajil Munir, berkata Syekh Azizi dalam Sirajil Munir, wa huwa hadisun sahih, hadis di atas yaitu hadis yang sahih. Nah, itu hadis sahih. Udah banyak banget ketemu hadis yang tidak sahih di atas kan? Ini udah ketemu hadis sahih lagi, alhamdulillah. Insyaallah. Kita lanjutkan ya, berapa poin lagi? 4. Ini perempuan yang terakhir nih, calon penghuni neraka. Wa mra'atun laisa lahum hammun illal akla wa syurwa nauma. Ini ngeri. Dan perempuan yang tidak ada baginya perempuan itu keinginan illal akla, kecuali makan, syurba minum, wa nauma tidur. Ini perempuan yang sibuk makan, minum, tidur. Kaum rebahan. Wa laisa laha raghbatun, dan tidak ada baginya perempuan itu keinginan. Raghbah iradah, keinginan fi sholatin, untuk salat, wala fi taatillah, tidak pula keinginan untuk taat kepada Allah, wala fi taati rasulih, dan tidak pula pada mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula fi taati zaujiha, dalam mentaati suaminya. Ini perempuan calon penghuni neraka. Sebenarnya makan, minum, tidur nggak apa-apa selama kita tetap melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kan, taat kepada suami, kan gitu. Nah, ini masalahnya, yang jadi ancaman bukan makan, minum, dan tidur, bukan. Tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah. Satu-satunya perintah Allah yang dilaksanakan, ya makan tadi. Kan, makan juga diperintahkan, kan. Dalam Quran, kulu washrabu. Kulu washrabu, makan dan minumlah, kan. Itu masalahnya. Perempuan yang hanya mikirin makan, minum, tidur, nggak mau melaksanakan sholat, nggak mau taat kepada Allah, Rasulullah, dan nggak mau taat kepada Nabi. Apa ta'liknya? Qauluhu wa imra'atun laisa laha hammun wa hiya rabi'ah. Ini perempuan yang keempat. Yang keempat, calon penghuni neraka. Qauluhu wa imra'atun laisa laha hammun ilal aklu ilahuna. Sampai di sini intahal hadisul ladzi, berakhirlah hadis auradahu, yang membawakan akan ini hadis oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, dan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Zawajir, kan. Ini hadis ini kan panjang banget, udah beberapa kali kajian, ini baru terakhir nih. 4 perempuan yang calon penghuni surga, 4 perempuan calon penghuni neraka, ini sudah berakhir hadis. Kemudian lanjutan, fal mar'atu idza kanat bihadhihi sifat. Maka bermula perempuan apabila ada ia dengan ini sifat. Sifat yang mana? Arba'atil madhumah, 4 sifat yang tercela. Apa 4 sifat yang tercela? Tajam lidahnya, kemarin, kan? Kemudian membebani suaminya dengan sesuatu yang nggak sanggupi. Kemudian membuka auratnya. Kemudian cuma mikirin makan, minum, tidur, nggak mau sholat. Nah, itu 4. Maka perempuan idza kanat, bila ada ia bihadhi sifat, dengan ini sifat, ay arba'atil madhumah, 4 sifat yang tercela, kanat mal'unatan, ada ianya perempuan itu dilaknat.
Apa makna dilaknat? Mub'adatan anil khair, jauh dari kebaikan. Min ahlinna, dari penghuni neraka. Illa anta tuba, kecuali taubat ianya si perempuan, min dzalika kulli, dari demikian seluruhnya. Kalau taubat, tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Bahkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang nggak berdosa, Masya Allah. Kasih sayang Allah. Oh, ini beliau tulis nih. Perempuan bila ada ia dengan ini sifat yang empat. Mana makna ini sifat yang empat? Qauluhu bihadhi sifati ayil arba'atil madhmumah wahiyah. Dan dianya empat sifat yang sudah dijelaskan di belakang. Itu yang pertama. Antakuna zaujatu badhi'atal lisan. Bahwa adalah istri itu badhi'ah. Keras, tajam lidahnya atas suaminya. Kasar ya. Kalau ngomong nyakitin, nyindirin, segala macam. Wa antukallifa zaujaha ma la yutiqu, dan bahwa membebani ianya istri akan suaminya akan sesuatu yang enggak sanggup ianya suami kepadanya sesuatu. Nah, minta yang aneh-aneh. Wa alla tasturu nafsaha wa alla tastura, dan bahwa tidak menutup ianya si istri akan dirinya minar rijal, dari laki-laki, fatakhruja min baitiha mutabarrijah, keluar ia dari rumahnya dalam keadaan buka aurat. Yang keempat, wa'alla yakunalah hammun, dan bahwa tidak adalah baginya istri itu keinginan, ilal aklu, kecuali makan, wa syurbu minum, wa naumu tidur. Qauluhu min ahlin nar, khabarun tsani likana. Min ahlin nar, kabar kedua. Nah, maka perempuan bila ada ia dengan ini sifat, itu ada ia, itu dilaknat, itu min ahlin nar, dari penghuni neraka. Illa anta tuba, kecuali taubat. Alhamdulillah. Nah, ini makin makin aneh ini, bukan makin aneh ini. Ini hadis-hadis yang nggak pernah kita dengar di depan ya. Di depan nih kita baca terus. Baru halaman 250 ya, udah lewat separuh ini. Udah lewat setengah perjalanan kitab ini. Baca satu hadis lagi. Warawal Hakim, meriwayatkan oleh Imam Hakim, annahu qalat, bahwa sungguh hal dan sya'an itu, qalat imra'atun lin Nabi, berkatalah oleh seorang perempuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang perempuan datang kepada Nabi, dia berkata, "Inna bna ammi yakhtubuni." Ya Rasulullah, sungguhnya anak pamanku itu meminang ia akan aku. Nah, ini sepupuku mau minang aku. Ya, sepupuku meminang ia akan aku. Artinya ia da'uni ilan nikah, mengajak ia akan aku untuk menikah. Sepupuku pengen menikah aku ya Rasul. Fa akhbirni ya Rasulullah ma haqqu dzauji 'ala dzaujah. Maka beritakan olehmu ya Rasul kepadaku, ma haqqu dzauji, apa itu hak suami, 'ala dzaujah, atas istri. Apa hak suami yang wajib kepada istri? Ini perempuan pinter kan? Dia pengen menikah biar tahu kewajibannya apa. Kalau sanggup dia melaksanakan, dia menikah. Kalau kira-kira dia nggak sanggup, ya dia nggak menikah. Nah, apa itu hak suami yang wajib kepada istri ya Rasul? Fa in kana dzalikal haqqu syai'an amran utiquhu, maka jika adalah demikian hak itu sesuatu utiqu yang aku sanggupi akannya sesuatu, aqdiru, yang aku sanggupi di atasnya sesuatu, tazawwajtuhu, si aku menikahi akannya anak paman. Bila haknya aku sanggup melakukannya, aku nikah. Nah, kalau tentunya pahamnya kalau haknya terlalu besar, aku nggak sanggup, ya aku nggak akan menikah. Mending hidup sendiri kan. Nah, cuma ini jawaban Nabi rada aneh. Nggak tahu ini saya apa enggak. Masya Allah. Apa status hadisnya? Soalnya Masya Allah ini. Ngeri banget bunyi hadis. Panjang, mungkin di depan nanti ya. Status hadisnya di depan. Kita maknain aja dulu ya. Nah, kita baca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata bagi perempuan yang bertanya tadi, min haqihi, di antara haknya suami, an ay annahu. Wah, sungguh hal dan sya'an. Jadi an ini ad-takhfif dari anna.
min haki sebagian dari haknya suami itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu lau sala min man khirahu daman. Nah, ini kan ngeri. Jikalau mengalirlah oleh dua lubang hidungnya suami daman nisbah darah. Jikalau mengalirlah dua lubang hidungnya suami dengan darah waqaihan nana falahisathu, maka lahisat maknanya menjilat, membersihkan ianya si istri akannya darah tadi bilisaniha dengan lidahnya ma'addat haqahu, niscaya tidak melaksanakan ianya si istri akan haknya suami. Kan berat banget nih bahasanya juga ini kan, keluar darah dari hidung dibersihkan pakai lidahnya. Nah, kan jorok ini kan, kayak jorok gitu. Tapi itulah kita baca dulu hadisnya. Kita nggak paham, saya juga nggak paham ilmu hadis kan. Hanya membaca saja. Kita lihat nih hadis ini siapa saja ulama yang mengeluarkannya. Hadis saya kelihatan. Qauluhu rawal Hakim, meriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak tadi ya. An Abi Hurairah, sumbernya Abi Hurairah. Wa fi isnadihi Sulaiman bin Daud Al-Yamami. Dan dalam sanadnya hadis itu ada Sulaiman ibnu Daud Al-Yamami. Nah, jadi ini kita lihat nanti Sulaiman ini bermasalah apa enggak. Tapi menurut Imam Hakim ini sahih. Qala al-Hakimu fil mawdi'aini. Berkata oleh Imam Hakim pada dua tempat dalam kitab Mustadrak beliau, apa katanya? Hadza hadisun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijah, dan tidak mengeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim makanya hadis. Ya. Jadi sebagaimana sudah berkali-kali saya bilang, Imam Hakim punya kitab Mustadrak. Nanti pendapat Imam Hakim dalam Mustadrak itu atau kitab Mustadrak itu diringkas oleh Imam Az-Zahabi, namanya Talkhis. Jadi setiap tasheeh Imam Hakim belum tentu disetujui oleh ulama lain. Ya, biasanya Imam Hakim mensahihkan satu hadis, Imam Zahabi juga mengakuinya sahih. Kadang-kadang antara Imam Az-Zahabi dan Imam Hakim bertentangan. Imam Hakim menyatakan sahih, Imam Az-Zahabi menyatakan mungkar. Nah, itu juga bisa jadi ciri-ciri bahwa hadis itu lemah. Nah, ini seperti hadis ini ternyata begitu. Nah, ini kan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dari Abi Hurairah. Dalam sanad hadis ada Sulaiman ibnu Daud Al-Yamami. Berkata oleh Hakim di dua tempat dalam kitab Mustadrak. Kata Imam Hakim, hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih sanadnya walam yukhrijah, dan tidak mengeluarkan oleh keduanya Imam Bukhari, Imam Muslim, makanya ini hadis. Intaha. Nah, kalahul Hafidhul Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, menukilkan ini hadis juga oleh Hafidh Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Nah, ini waqala Az-Zahabi fi Talkhis. Berkatalah oleh Az-Zahabi dalam kitab Talkhis. Apa kata Imam Az-Zahabi? Bal mungkarun. Bahkan hadis itu hadis mungkar. Jauh dari kata saya hadis mungkar tadi. Wa Sulaiman wahin. Sulaiman ibnu Daud Al-Yamami itu wahin, lemah. Wal Qasim saduq. Adapun Qasim, satu lagi periwayat yang lain bernama Qasim. Qasim itu saduq, seorang yang jujur. Tukul lima fe, yang dibicarakan orang padanya Qasim. Qasim memang saduq, jujur, tapi ada beberapa ulama yang membicarakannya, maknanya menjelekkannya, ya, menjarahnya. Qala, berkata ianya Imam Hakim dalam tempat yang lain, atau berkata ianya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini dalam tempat yang lain, dalam kitab Talkhis juga. Bal Sulaiman huwal Yamaniyu da'afu. Bahkan Sulaiman, dianya Sulaiman itu Sulaiman Yamani itu da'afu. Mana da'afu, melemahkan oleh mereka para ulama akannya Sulaiman. Sulaiman ini lemah menurut para ulama. Nah, kan dalam sanad hadis di atas ada Sulaiman, berarti hadisnya lemah. Warawahu aidan, dan meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Al-Bazzar dalam musnadnya Bazzar, dan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra. Ternyata hadis yang diperselisihkan. Qauluhu, ini selesai hadis ini, udah selesai hadisnya. Qauluhu tadi di luar annahu qala, bahwa sungguhnya hal dan sya'an, bahwa sungguhnya Hakim ya. Bahwa sungguhnya hal dan sya'an ya. Qalat imra'atun, berkatalah seorang perempuan lin Nabi, bagi Nabi alaihi salatu wasallam, inna bna ammi, apa kata perempuan tadi? Anak pamanku yahtubuni, meminangi akan aku. Itu lafdzul mustadrak, bermula lafaz mustadrak itu. Nah, dalam Mustadrak begini bunyinya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abi Hurairah berkata,
Ya atimra'atu, lebih jelas lagi di sana kan? Datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, perempuan itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana fulanatu bunu fulanatu bintu fulan. Saya ini si fulan binti fulan. Artinya perempuan itu memperkenalkan diri dulu kan? Ini adab juga kan? Sebelum kita bertanya segala macam, memperkenalkan diri. Qala, kemudian Nabi berkata, Araftuki, aku mengenalmu. Kata Nabi. Fama hajatuki, apa kebutuhanmu? Qalat, perempuan itu berkata, hajati ila ibni ami fulanil abid. Hajatku itu kepada anak pamanku, yaitu namanya si fulan al-abid yang ahli ibadah itu. Saya pengen menikah dengan anak paman saya. Nah, qala Rasulullah, kemudian Nabi alaihissalatu wasallam berkata, qad araftuhu, sungguh saya kenal akannya. Laki-laki yang kamu maksud saya juga kenal. Qalat, perempuan itu berkata, yakhtubuni, dia itu meminangku, ya Rasul. Akhbirni, maka beritakan olehmu kepadaku, ma hakku zauji, apa itu hak suami alat zaujah yang wajib kepada istri. Hingga selesai hadisnya tadi kan. Artinya kemudian perempuan itu melanjutkan, jika memang haknya aku sanggup aku penuhi, aku akan menikah. Jika enggak sanggup berarti aku enggak akan menikah. Qauluhu fa in kana syai'an utiquhu tazawwajtu. Adapun ucapan musannif di luar, maka jika ada ianya hak itu sesuatu yang aku sanggupi akannya sesuatu, tazawwajtu, nisi aku nikahi akannya anak paman. Fa illam utik la atazawwaj. Nah, la atazawwaju. Jika aku tidak sanggup, tidak akan aku nikahi. Intaha mustadrak. Qaulu an tadi ya. An. Annahu. Asalnya annahu aisya'na ya. Artinya fa'an mukhaffafatun min saqilah. Maka an tadi dalam hadis itu takhfif dari saqilah. Kalau an takhfif isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Wa khabaruha dhamiru sya'nil mahdhuf. Dan berumlah khabarnya an itu dhamir sya'an, dhamir yang dibuang. Nah, ini beliau bawa juga nahwu dikit. Qala Ibnu Malik fi alfiyatih. Imam Malik, Ibnu Malik berkata dalam alfiyahnya, wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan wal khabara ja'al jumlatan min ba'dian. Nah. Dan jika ditakfifkan akan anna, maka isimnya anna itu istakan, tersembunyi ia. Mana tersembunyi di sini mahdhuf. Wal khabar ja'al, dan akan khabar jadikan oleh akan jumlah dari sesudah. Jadi kalau an ditakfif, isimnya mahdhuf, jumlah sesudahnya jadi khabar. Begitu dalam alfiyah. Kemudian qaulhu daman tadi. Daman di atas, tamyidun muhawwalun minal fa'il. Itu tamyid yang dipalingkan dari fa'il kan. Jadi tamyid nisbah kan ada yang muhawwal, ada yang tidak muhawwal kan. Thaba Muhammadun nafsan. Thaba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad, apanya yang bagus? Jiwanya kan. Asalnya fa'il, thaba nafsu Muhammadin. Jadi begitu juga di sini. Daman ini tamyid yang dipalingkan dari fa'il. Asalnya fa'il. Wal aslu asalnya salah damu min kharij. Bila mengalirlah oleh darah dari hidungnya suami. Ya. Au salat damu min kharij, min man khirai. Atau takwilnya asalnya mengalirlah oleh darah dari dua lubang hidung. Ini panjang beliau menta'alik di sini ya. Qaulu qaihan fil mustadrak ba'dahu ziyadah wa sadid. Sesudahnya qaihan itu ada lebih wa sadidah ya. Qaihan wa sadidah. Jadi biasanya dalam kamus qaihan wa sadidan kan sama maknanya nana ya. Nah, tapi sebenarnya beda dikit ini kata beliau. Qala al-Fayyumi fi Fathil Qaribil Mujib. Syekh Fayyumi berkata, as-sadidu wal qaihu huma damani mustahilani ila natnin wa wasadin. Sadid dan qaih keduanya itu damani dua darah mustahilani yang berubah keduanya ila natnin kepada bau dan rusak. Darah yang rusak yang jadi busuk baunya itulah namanya sadid dan qaih. Kalau bahasa Indonesianya nanah. Nanah itu asalnya darah. Ya, qala al-Jauhari berkata Syekh Jauhari dalam kamus beliau, beda dikit menurut beliau. As-sadid ma'un raqiqun mukhtalitun bidam. Sadid itu air yang bening. Ma'un raqiq, air bening yang bercampur dengan darah. Nah, ya nanah juga kan.
bukan syarah Habis Suja, bukan. Nah, Fathul Qaribil Mujib ini fit targhib wa tarhib. Jadi isinya targhib dan tarhib. Ya, untuk menggalakkan melakukan sesuatu, untuk menakutkan dari berbuat salah. bukan bukan Fathul Qaribil Mujib Habis Suja fikih, bukan. Waqala Ibnu Faris berkata dalam kamusnya juga, damun mukhtalitun biqaih. Jadi sadid itu darah yang bercampur nanah. Qalahu Nawawi fi tahriri al-fadhit tambih, mengatakan akan ini juga oleh Imam Nawawi dalam tahrir al-fadh tambih. Ya, insyaallah ya. Depan para ulama. Qauluhu bikasril ha tadi kan, falahisa. Maka menjilat ianya si perempuan tadi atau membersihkan darah tadi dengan lidahnya. Falahisat kita baca tadi bikasril ha, lahi. Fababuhu, maka babnya lahisat itu sami'a kama fil qamus. Qauluhu, ucapan musannif di luar, lau sala man khirahu daman. Andaikan mengalirlah dua lubang hidungnya suami darah dan nanah, falahisat. Falahisat ilah maksudul hadis. Bermula maksud hadis itu al-hasu ala adami isyanil ashir. Jadi enggak diambil zahir lafadznya. Maknanya menganjurkan kepada tidak melanggar. Adami isyan, tidak melanggar ashir. Ashir di sini suami. Tidak melanggar hak-hak suami ya. Jadi tujuan hadis yaitu al-hasu, mengajak kepada tidak maksiat, tidak melanggar suami, aturan perintah suami yang sesuai dengan perintah Allah tentunya. Wa tahdziru min mukhalafati, dan mewaspadai dari menyelisihinya suami. Aujubu syukri ni'mati, dan wajib berterima kasih bagi nikmatnya suami ya. Wa idza kana hadza fi haqqin makhluqin, bila adalah ini itu pada hak makhluk. Hak makhluk ini sesama manusia, artinya istri manusia, suami juga manusia. Melanggar hak suami ancamannya seperti itu. Apalagi kalau melanggar hak Allah. Kan itu ceritanya. Apabila adalah ini itu pada hak makhluk, fama baluka bihaqil khaliq. Maka apa itu keadaanmu dengan hak makhluk? Maknanya kalau kita melanggar hak Allah lebih berat lagi. Tapi sering para ulama menyatakan hak Allah mabni alal musamahah. Allah gampang memaafkan. Tapi hak manusia itu susah. Nah, ini titik di sini kayaknya. Masya Allah. Jangan lama-lama baca kita. Pegel. Oh, dikit lagi ini belum titik. Wal manakhiru tadi. Mankhir tadi. Oh, sudah. Mankhir bikasril kha, dengan kasrah kha mu'jamah. Mankhir. Apa arti mankhir? Kharqul anfi, lubang hidung. Lubang hidung. Ya. Kita selesaikan tak sampai bunga ini ya. Laukana yang bagi, jikalau ada ianya hal dan syaat. Jadi kana isimnya jamnya syaat. Laukana, jikalau ada ianya sesuatu itu. Yang bagi, apa mana yang bagi? Ya juzu. Maknanya jikalau bolehlah bagi manusia ayas judali basyarin, bahwa sujud ia bagi manusia yang lain. La amartul mar'ata antas judali zawjiha. Sungguh aku perintahkan akan istri bahwa sujud ia untuk suaminya. Idza dakhala 'alaiha, bila masuk ianya suami kepadanya istri. Andaikan boleh manusia sujud kepada manusia, diperintahkan istri sujud kepada suaminya katanya. Untung nggak boleh kan? Untung nggak boleh sujud kepada manusia. Kenapa diperintahkan? Lima fadlahullahu 'alaiha, karena sesuatu yang melebihkan akannya suami oleh Allah atasnya si istri. Qalat, kemudian perempuan tadi berkata, Masya Allah, kan dia datang kepada Nabi, dia pengen tanya apa sih hak istri? Apa sih kewajiban istri kalau menikah? Saya pengen menikah dengan anak paman saya. Nabi menceritakan berat banget kan? Qalat, berkata ia perempuan tadi, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang telah mengutus ianya Allah akan engkau dengan kebenaran ya Rasul. La atadzawwaju ma baqiyat ini yang benar, ma baqiyatid dunya atau ma baqitu fid dunya ya. La atadzawwaju, tidak akan aku menikah selama tetaplah aku itu di dunia. Kalau begitu beratnya tugas, aku nggak akan menikah ya Rasul. Insyaallah, kasihan juga nih. Nih kan nggak mau menikah dia. Qaulu bikasril kha'il mu'jamah, qala fil qamus, dalam kamus berkata Syekh Az-Zabidi, mankhar dengan patah mim dan patah kha kan? Jadi ada mankhar, ada mankhir. Boleh dua. Mankhar dengan patah mim dan kha, dan dengan kasrah keduanya. Minkhir juga boleh. Wa dhammihima, dhammah keduanya. Munkhur juga boleh.
munkhur, kamajlis. Nah, seperti majlis. Nah, majelis ini fathah kasrah dan mulmul al-anfu. Jadi mankhar, minkhir, munkhur itu artinya hidung. Kharqul anfi ay saqbuhu. Jadi mankhir tadi kharqul anfi, belahan hidung. Apa maknanya? Saqbuh, lubang hidung. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha tadi kan. Andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, istri diperintahkan sujud kepada suaminya, tapi enggak boleh. Qala Ibnul Arabi, berkatalah oleh Ibnul Arabi, fihi ta'liqu syarti bil muhal. Dalamnya hadis itu mengikat syarat dengan yang mustahil. Itu mengikatkan, mentaklikkan syarat dengan yang mustahil. Apa yang mustahil? Manusia sujud kepada manusia. Nah, kenapa ditaklik dengan hal yang mustahil? Anna sujuda kisman. Karena sujud itu ada dua macam. Sujud ibadatin, pertama sujud ibadah. Walaysa illa lahu wahdah, dan tidak adalah ianya sujud ibadah kecuali lahu wahdah, baginya Allah saja. Wala yajuzu li ghairi abadan, tidak boleh ianya sujud ibadah bagi selain Allah selama-lamanya. Sujud dalam arti ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua sujudu ta'zim, sujud memuliakan, wa dzalika jaizun. Dan demikian itu boleh. Pada dasarnya boleh, karena juga pernah ada kan dalam Quran semacam malaikat sujud kepada Nabi Adam, kemudian abang-abang Nabi Yusuf semuanya sujud kepada Nabi Yusuf kan. Nah, pada dasarnya ada syariat yang membolehkan, tapi di syariat Nabi nggak boleh lagi. Wadzalika jaizun, demikian itu boleh pada dasarnya, pada masalahnya sujud memuliakan itu boleh. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dzalika la yakun, dan memberitahukan oleh Nabi bahwa sungguh demikian itu tidak didapati akan dia. Maknanya tidak boleh ada praktek lagi ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Walau kana, andaikan ada ia, maknanya masih boleh di syariat Nabi, la ju'ila lil mar'ati fi ada'i haqqi zauji. Sungguh dijadikan akan dianya sujud ta'zim bagi perempuan dalam melaksanakan hak suaminya. Tapi karena memang nggak boleh sujud lagi di syariat Nabi, akhirnya perempuan nggak diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Begitu dalam syarah Ihya. Qala al-Fayyumi fi Fathil Qaribil Mujib, berkata Syekh Fayyumi dalam Fathil Qaribil Mujib syarh Targhib wa Tarhib. Nah, ini tadi kita. Hadal hadisu wa'idun syadidun lin nisa. Ini hadis yaitu ancaman yang keras bagi perempuan, bagi para istri fi ta'dhimi haqqi zawji, dalam memuliakan hak suami. Waludumi ta'atihim, dan dalam menetapi, ludum menetapi, dalam tetap taat, dalam wajib, ludum wajib, dalam kewajiban mentaati para suami, wajib atas para istri. Artinya keras kan? Andaikan masih boleh sujud, saya perintahkan istri untuk sujud. Berarti kan hak suami berat. Maknanya juga mengandung makna bahwa istri mesti menjaga hak suami ya. Dan sebaliknya juga jangan lupa kita di pasal pertama. Suami juga banyak tugasnya kepada istri dan anak-anaknya kan, menafkahi dan lainnya. Dunia, qaulu ad-dunya darfun daraf. Wa ibaratul mustadrak. Adapun ibarat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak itu fid dunya, langsung ada fi-nya, fid dunya. Di sini tadi cuma dunya. Nah, lam atazawwaj ma baqitud dunya kan gitu. Aku tidak akan menikah selama tetaplah aku di dunia. Qaulu aidan la atazawwaju ma baqitud dunya. Aku tidak akan menikah selama tetaplah aku di dunia. Hadzam mubalaghatun fi adamil qudrati 'alal qiyami biwajibiz zawj. Ini mubalaghah. Ini sangat kuat. Nah, kan? Ini mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Kuat, menunjukkan kepada tidak mampunya anak perempuan tadi kepada melaksanakan kewajiban suami. Kewajiban suami maknanya kewajiban istri terhadap suaminya, atau kewajiban suami maknanya hak suami. Intaha tuhfatul aja. Titik dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Nah, itulah teman dan sahabat semuanya.